Maka selanjutnya kita akan beralih ke tata nama, senyawa, alkana, alkena, alkuna. Ya, tapi sebelum kita membahas tata nama senyawa, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana perbedaan rumus struktur dari ketiga turunan hidrokarbon tersebut. Kalau tadi di tabel itu adalah rumus molekul. Jadi sekarang Ibu akan jelaskan dulu bagaimana perbedaan rumus strukturnya. Rumus struktur. Jadi kalau dia alkana, itu alkana ini disebut ini ikatan jenuh, ya, ikatan jenuh. Jadi dia semua memiliki ikatan tunggal. Jadi CH3, CH2, CH2, CH3 ini contohnya. Jadi semua ikatannya ikatan tunggal. Dan bisa nanti diperhatikan nanti kalau ada rumus struktur seperti ini, biar tahu kita turunan siapa, harus kalian perhatikan dia jenis ikatannya. Sedangkan kalau dia alkena, ini disebut ini ikatan tak jenuh, sama dengan alkuna. Kalau dia sudah rangkap, ya, alkena rangkap 2, alkuna ada rangkap 3-nya, itu tak jenuh. Jadi misalnya CH3, CH ada rangkap 2-nya satu. Di sini CH, di sini CH3. Jadi ada sebuah ikatan rangkap 2. Perhatikan nanti rumus struktur kalau ada rumus-rumus seperti ini. Sedangkan kalau dia alkuna, ada unahnya, ini ada sebuah ikatan rangkap 3. Jadi misalnya CH ada rangkap 3-nya. Nah, sini C, di sini CH2, di sini CH3. Gimana supaya ada 2 dan 3 itu sudah tahu, karena tangan C itu harus selalu 4. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi inilah rumus struktur yang membedakan antara alkana nanti, alkena dan alkuna. Oke, kita lanjut ke tata nama. Tata nama yang pertama alkana dulu kita. Alkana, bagaimana tata namanya? Jadi yang pertama, ya, jika rantai tidak bercabang. Jika rantai tidak bercabang, kalau tidak bercabang dia bukan selamanya yang lurus. Bengkok-bengkok pun dia, kalau dia tidak bercabang, itu diberi namanya, itu diberi awalan N. N itu dibaca itu normal. Jadi seperti ini dia. 1, 2, 3, 4. Ini CH3 ya. CH3, CH2, CH2, CH3. Maka ini namanya apa? Hitung jumlah C-nya berapa. Kalau C-nya tadi 4, di deret homolog itu namanya apa? Butana. Butana ya. Berarti kalau dia tidak bercabang, berarti dia normal butana. Kalau rumus struktur tadi hanya butana. Nah, jadi dari mana kita tahu senyawa itu atau rumus struktur itu tidak bercabang? Gampang. Bagaimana? Jika ujungnya hanya 2, berarti itu tidak bercabang. Jadi kalau misalnya ini sudah tahu mengisi jumlah H ya, jumlah H sudah tahu, Ibu hanya buat hanya C. Jadi kalau misalnya dibuat seperti ini C, 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 C. Nah, berapa ujungnya? 2 kan? Berarti kalau 2 dia apa? Tidak bercabang. Maka ini namanya hitung jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 tadi C-nya apa namanya? Ayo, balik lagi. Tanah. Berarti ini namanya normal tanah. Kenapa dia beneran anak? Karena dia ikatan tunggal semua, nggak ada ikatan rangkapnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
yang kedua, jika bercabang. Jika bercabang. Berarti kalau bercabang ujungnya lebih dari 2. Ada beberapa yang mau diikuti. Yang pertama, jika bercabang dia tentukan rantai terpanjangnya. Rantai terpanjang. Itulah nanti yang menjadi nama utamanya. Berapa jumlah rantai terpanjang, itulah yang menjadi nama utamanya. Yang B, selain rantai terpanjang, itulah cabang. Itulah cabang. Yang mana itu cabang, Bu? Ya tadi, turunan alkil yang paling kanan di tabelmu. Itulah nanti cabangnya. Yang C, nomori atom C mulai dari C yang dekat ke cabang. Ya, ingat, nomori atom C mulai dari C yang dekat ke cabang. Mungkin masih bingung karena belum kasih contohnya. Yang keempat, yang D, jika ada 2 cabang yang sama. Misalnya metilnya ada 2, karena kan cabang beneran il kan, turunan alkil kan. Metil misalnya ada 2, etil ada 2, atau butil ada 3. Maka jika dia 2 sama, kalau 1 itu nggak ada yang sama kan, beri awalan di. Kalau 3 sama, beri awalan tri. Kalau 4 sama dia, beri awalan tetra. Kalau 5 sama, beri awalan penta. Kalau 6 sama, beri awalan heksa. Kalau 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Itu awalannya. Itu kalau sama ya, ada yang sama. Nah, kalau ada yang berbeda, jika ada cabang yang berbeda di rantai terpanjang itu ada serikat cabang, tapi cabangnya berbeda. Metil 1 misalnya, etil ada 2, ada propil. Nah, jika ada cabang yang berbeda, itu penulisannya itu urutkan sesuai alfabet atau abjad, ya, abjad. Jadi kalau ada metil, kalau ada etil, berarti etil lah dulu, baru metil. Ya, diurutkan sesuai dengan alfabet. Ya, ini untuk alkana tadi, tata nama alkana. Sedangkan untuk tata nama alkena dan alkuna sama dengan ini. Bedanya hanya pada A dan C. Yang lainnya sama semua ya. Nah, dimana untuk alkena, ya, untuk alkena di A itu tentukan rantai terpanjang sama kan, tapi ada bedanya. Tapi ada ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap 2. Itu bedanya. Baru yang B sama, selain rantai terpanjang itulah cabang.
Nomor 3 ya C lagi, yang C untuk alkena. Yang C, nomor atom C mulai dari C yang dekat ke cabang. Itu untuk alkana. Untuk alkena, nomori atom C mulai yang dekat nomori atom C mulai dari C yang dekat ke rangkap 2. Yang rangkap 2 ini tadi. Dari situ mulai menomori. Tapi jika sama dari kedua ujung, sama dari kedua ujung. Artinya kalau di sini ujungnya ada 5 C-nya. Jadi ikatan rangkap di tengah, berarti dihitung dari ujung ini dia di C nomor 3, dari ujung ini pun di C nomor 3. Maka jika dari kedua ujung, jika sama dia dari kedua ujung, maka nomori C dari C yang dekat D yang dekat ke cabang, kembali dia ke alkana. Kalau dia sama dari kedua ujung. Nah, untuk alkuna, ini untuk alkena. Untuk alkuna sama dengan alkana, lebih sama lagi dengan alkena. Bedanya hanya di A, ya bedanya sama dengan alkena tadi ya. Untuk alkuna di sini juga bedanya. Apa bedanya? Untuk alkuna ini rangkap 3 aja ganti. Jadi ini pun gitu, rangkap 2-nya ganti dengan rangkap 3. Yang lain semuanya sama. Oke? Yang lain semuanya sama. Jadi alkuna tentu kan rantai terpanjang, tapi ada ikatan rangkap 3. Buat ikatan rangkap 3. Berarti ada, atau ibu tulis saja ya, alkuna. Untuk yang A itu ada ikatan rangkap 3. Ada ikatan rangkap 3. Atau dibuat seperti ini. Itu untuk dia. Yang di B, nomor C mulai dari atom C yang dekat ke rangkap, ya, dekat ke rangkap 3. 1, 2, 3. Tapi jika sama dari kedua ujung, maka nomori dia atom C-nya dari C yang lebih dekat ke cabang. Kita buat dulu contohnya satu. Contoh. Ya, contoh untuk alkana dulu. Alkana. CH3, C, CH2, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Ya. Sekarang alkana. Katanya sana tadi berarti ini untuk yang bercabang ya, karena ujungnya sudah lebih dari 2. Ujung itu biasanya tandanya itu pada umumnya CH3 pada umumnya ya, tapi ada nanti yang enggak. Kalau di alkena alkuna ujungnya belum tentu CH3. Tentu karena terpanjang, ini yang merupakan nama induk. Nama induk. Oke, berapa rantai terpanjangnya? Jadi kalau melihat rumus struktur, jangan kalian lihat satu-satu tumpuk dia, tapi lihat semua rumusnya. Dilebarkan mata supaya nampak semua. Berapa rantai terpanjang kalian lihat dari ujung ke ujung, jangan ada yang putus. Apakah ada yang menjawab ini?
1, 2, 3, 4, 5 karena dia lurus. Ingat, rantai terpanjang itu tidak selamanya yang lurus. Yang penting ini rantai. Kalau rantai dia bisa dibelok-belokkan, bisa digulung pun bisa dibengkok-bengkokkan. Jadi bukan selamanya yang lurus. Maka rantai terpanjangnya itu adalah ini, mulai dari sini. Ini kalau ini kita buat nggak ada putus ini, ya kan? Kita kurung biar kita tahu bahwasanya itulah rantai terpanjangnya. Kita kurung dia, jangan salah mengkurung. Ini dia rantai terpanjangnya. Oke, itu dia rantai terpanjang. Jadi kalau ini kita lebarkan dia, kita buka ini, kita panjangkan ke sini, bisa kan namanya rantai karbon. Nah, kita buka ini bisa, ini jatuh dia jadinya. Nah, ini rantai terpanjang. Berapa jumlah C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau C-nya 6, apa namanya di rektobolog tadi? Hex sana. Kenapa anak? Karena ini semua tunggal. Itulah nama induknya. Kenapa yang ditulis di sini? Memberi tata namanya ini biasanya dari kanan ke kiri. Karena panjang namanya. Jadi dari kanan dulu, nanti kita menuju ke kiri. Tapi nanti dibacanya sama dari kiri ke kanan membacanya, bukan dari kanan ke kiri. Membaca namanya dari kiri ke kanan, menulis dari kanan ke kiri. Oke, selain rantai terpanjang, itulah cabang. Berarti ini cabang. Kita kurung cabangnya, kita bulati. Ya, kita bulati cabangnya. Kalau CH3 apa namanya tadi di daerah Somolo? Metil. Berarti ada berapa metilnya? Ada 3. Berarti sesuai dengan yang D. Belum ya, masih menomor, berarti kita masih di C ya. Nomor atom C mulai dari yang dekat ke cabang. Oh, berarti ada 2 ujungnya ya. Satu ini, satu ini. Kita menomori dulu atom C-nya. Ya, kita nomori dulu atom C-nya. Kalau dari sini dia 1, 2. Cabangnya ada di C nomor 2. Ingat ya, dari kanan dia cabangnya di nomor 2. Kalau dari ini yang dari atas 1, 2, 3. Di nomor 3. Pasti dari mana kita menomori? Iya, dari sini, dari kanan. Karena yang lebih dekat ke cabang. Di sini di C nomor 3 baru ada cabang. Kalau dari ujung yang ini ada di nomor 2. Walaupun dia 1, tapi mana C yang lebih dekat ke cabang, dari situlah menomori. Ingat, menomori cuma 1 kali. Jangan sempat 2 kali nanti menomori. 1, nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, C ini nomor 5, C yang ini nomor 6. Jadi ada 6 C-nya. Oke? Nah, jadi kembali kita ke nama tadi. Karena 6 jumlahnya di heksana. Kita ke D. Jika ada 2 cabang yang sama, nah, jika ada, nggak usah kita buat 2-nya. Jika ada cabang yang sama, kalau 2 beri awalan D, kalau 3 tri dan seterusnya. Ini berapa yang sama? 3, berarti beri awalan tri. Tri kalau CH ini tadi apa? Metil. Nah, untuk apa tri ini? Tandanya dia tri, berarti dia ada di 3 tempat. Kita tuliskanlah nomornya, itu di mana dia terikat. Makanya itu gunanya di nomor tadi. Di nomor berapa terikat? Di nomor 2. Ini ya. Di nomor 4. 2 dia di nomor 4. 2 kali tulis. Jarak antara huruf ke angka, ya, huruf ke angka itu beri tanda garis. Maka namanya ini 3, 4, 4 trimetil heksana. 2, 4, 4 trimetil heksana. Oke. Untuk alkena, kita ambil contoh untuk alkena. Berlahiran ena ya. Bu kasih contohnya dulu yang sama dia. 1, 2, 3, 4. Ya, ini nggak bisa ya, harus 5. Nah, ini buat di sini CH3, di sini ibu buat CH3.
Kemudian di sini nggak bisa ya. 1, 2. Di sini Ibu buat C2H5. Oke, cukup itu. CH3. Di sini 1, 2, 3 tinggal H. Di sini sudah 4, di sini sudah 4, di sini 2, di sini 3. Nah, oke. Kita masuk dia. Cari rantai terpanjang, di dalamnya ada ikatan rangkap 2. Di dalamnya ada ikatan rangkap 2. Oke. Berapa rantai terpanjangnya? Ya, kalau ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, kalau sini 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Dari manapun dia bisa, kita ambil aja yang lurus. Ini rantai terpanjangnya. Kita kurung biar gampang kita melihat yang mana cabangnya. Jadi ini ada ikatan rangkapnya. Jangan sampai nggak ada nanti ikatan rangkap daripada rantai terpanjang. Selain rantai terpanjang, itu cabang. Di sini ada 2 jenis cabang, 1 CH3, 1 C2H5. Ini metil, ini etil. Ya, sekarang kita nomori rantai terpanjang dimulai dari ikatan rangkap. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3. Berarti ikatan rangkapnya di C nomor 3. Dari kanan 1, 2, 3. Berarti dia dari kanan juga 3 sama. Kalau sama dia C yang mengikat rangkap 2, baru lihat dari yang dekat ke cabang. Dari mana yang dekat ke cabang? Dari sini cabangnya pada C nomor 2. Kalau dari sini dari kanan cabangnya pada C nomor 3. Berarti menomori dari kiri. Oke, nomori. Perhatikan. 1. Ini nomor 2, menoi. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sama ya. Ini sama-sama apa namanya kalau 6? Hex. Karena ada rangkap 2, dia ena. Tapi enanya di nomor berapa harus ditulis ini? Di depan. Enanya itu di nomor berapa? 1, 2, 3. C yang ini nomor 3 diikat dengan ikatan rangkap, arti 3. Asal ada angka, ada huruf, buat tanda penghubungnya. Jadi cabangnya ada 3, tapi 2 jenis. Ada 1 dia yang sejenis, berarti beri awalan 2, di kalau 2, dan seterusnya. Jika berbeda, tuliskan urutannya sesuai alfabet atau abjad. Metil, etil, apa duluan? Etil ya, berarti etil nanti belakangan kita tulis. Maka metil dulu di sini. Metil. Berapa jumlah metil? 2. Berarti beri awalan di. Di nomor berapa yang 2 itu? Di nomor 2 dan di nomor 4. Di nomor 2 dan di nomor 4. Baru yang terakhir ini etil. Etilnya di nomor berapa? Di nomor 3. Maka namanya 3 etil, 2, 4 dimetil, 3 heksena. Nanti untuk alkuna sama nanti dengan alkena. Enanya itu harus unanya itu harus ditulis di nomor berapa. Ibu akan hapus dulu salah satu supaya bisa kita buat contoh untuk alkena, alkuna. Perhatikan ke sini ya. Contoh alkuna. Alkuna. 1, 2, 3. Ini kita buat ikatan rangkapnya ya. 4, 5, 6, 7 biar enggak 6 terus. Berarti di sini CH, di sini kita buat CH3, di sini kita buat CH3, di sini C2H5, di sini
C2H5. Oke, tinggal H. Di sini habis, ini tinggal H. Di sini H2, di sini H3. Oke, cari rantai terpanjang. Di dalamnya ada ikatan rangkap 3. Berapa jumlahnya? Nanti yang lurus ya. Buatkan kurung yang lurus. Jumlahnya berapa? Jumlahnya tadi 7. Berarti namanya heptuna. Una. Karena dia turunan una. Ada ikatan rangkap 3-nya. Unanya di nomor berapa? Harus jelas. Kita nomorin dulu. Nomorin rantai terpanjang dimulai dari C yang lebih dekat ke rangkap 3. Berarti dari kiri kita menomori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unanya di nomor, oke bagus, 1. Apa sebabnya? Ada metil 2, ada etil juga 2. Berarti pertama kita tulis apa? Karena kalau menurut alfabet, etil nanti duluan baru metil. Berarti karena kita menulis dari kanan, maka metil dulu kita tulis. Berapa jumlah metil? 2. Beri awalan di. Di nomor berapa yang 2? Di nomor 3. Karena ada 2, dia 2 kali tulis. Baru terakhir etil di nomor berapa? Di nomor 4 dan di nomor 5. 4 oh ada D-nya ya. Karena ada 2, beri awalan di dan di nomor 4 dan nomor 5. Gampang kan? Enak ini belajar hidrokarbon. Asal sudah kau pahami, serumit apapun nanti dibuat strukturnya, kita pasti akan bisa membuat namanya. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa dimengerti dan dipahami.